Tentu ini juga bagian daripada rukun di dalam keislaman kita, rukun Islam melaksanakan ibadah haji itu ya. Dan juga yang terakhir tentu kaitan dengan apa yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin tentang memotong hewan kurban, dan ini juga merupakan milah daripada Nabi Ibrahim salam. Jadi sejarahnya memang dari sosok Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, dan kesimpulan yang dikorbankan keturunan dari Nabi Ibrahim itu atau putra Nabi Ibrahim jelas berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan kitab Alkitab sendiri. Terbukti kata tunggal itu hanya terjadi kepada Ismail alaihissalam, karena Ismail lah yang lahir lebih dulu 14 tahun barulah ada anak yang kedua. Pertama itu adalah tentang bagaimana sejarah yang harus kita pahami, harus kita luruskan perbedaan pandangan sejarah saja. Bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya punya anak dan anak itu dikorbankan. Jadi memang yang dikorbankan itu bukanlah Ishak tapi Nabi Ismail alaihissalam. Ya sama-sama tetap kita mengakui bahwa kita mengimani bahwa Nabi Ishak dan Nabi Ismail sama-sama adalah nabi yang diutus saja. Tapi memang untuk dalam kasus siapa yang dikorbankan, kita ketahui setelah kita mendengar sejarah, setelah kita belajar bahwa Nabi Ismail lah yang dikorbankan. Dan hal yang dapat kita pelajari juga bahwa keikhlasan Nabi Ismail, keikhlasan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya, anak sematawayangnya, anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun saja, Masya Allah. Dan ini juga yang membuat kita sebagai kaum muslimin, sahabat MUI TV, bagaimana ini dapat memotivasi kita dalam menjalankan syariat kurban ini. Dan ini juga tentu tidak lepas daripada sosok Nabi Ibrahim yang juga tadi sudah kita bahas bahwa ada perbedaan pandangan antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin tentang sosok putra Ibrahim yang dikorbankan. Yahudi mengatakan Ishak yang dikorbankan karena dengan ada kata nama Ishak tapi di situ kata tunggal. Yang jelas setelah kita kaji, kita telusur, ternyata anak yang lahir pertama bukanlah Ishak tapi Ismail lebih tua 14 tahun. Maka tepatlah barangkali kata Ishak ini merupakan takrib, tambahan, karena kunci utamanya dari kata korbankan anakmu yang tunggal. Jadi Ishak tidak pernah jadi anak tunggal, Ismail lah yang cocok menjadi anak tunggal. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan dan bisa memperkuat akidah kita.